Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jude Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar desain analisis algoritma. Yang saya ambil adalah analisis kompleksitas algoritma bucket sort dengan teman saya Wahyu Hazan Raffi. Oke, dalam presentasi ini kami akan memaparkan dua jenis pengurutan data, yaitu bucket sort dan bubble sort. Kami akan membandingkan bucket sort dengan bubble sort dari segi seberapa efisien kedua jenis pengurutan data tersebut. Lalu apakah itu bubble sort dan bucket sort? Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort di sini adalah ide dari algoritma ini adalah mengulang proses perbandingan antara tiap elemen list dan menukarnya apabila urutannya salah. Perbandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu melakukan penukaran lagi. Algoritma ini termasuk dalam golongan algoritma comparison sort karena menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan bucket sort? Di sini bucket sort adalah algoritma tipe perbandingan yang menetapkan elemen list yang ingin kita urutkan dalam bucket atau bins. Bucket di sini kemudian akan diurutkan biasanya dengan algoritma lain. Setelah pengurutan, isi bucket akan ditambahkan berbentuk koleksi yang telah diurutkan. Lalu apa itu strateginya? Strategi bucket sort itu pada dasarnya memiliki 4 tahapan. Yang pertama, siapkan list bucket yang kosong. Sebuah bucket diinisialisasi untuk setiap elemen dalam list. 2. Lakukan iterasi melalui list bucket dan masukkan elemen dari list, di mana setiap elemen akan disimpan tergantung pada input list dan elemen terbesarnya. Lalu yang ketiga, urutkan setiap bucket yang tidak kosong. Kita dapat melakukan ini dengan algoritma pengurutan apapun. Karena kami bekerja dengan kumpulan data kecil, setiap kotak relatif tidak akan memiliki banyak elemen sehingga insertion sort bekerja dengan sangat baik bagi kami di sini. Kunjungi bucket secara berurutan. Setelah konten dari setiap bucket diurutkan, ketika digabungkan, mereka akan menghasilkan list di mana elemen-elemen tersebut disusun berdasarkan kriteria Anda. Oke, yang gambar pertama adalah input list bucket sort. Di sini kita masukkan elemen ke dalam bucket masing-masing, mempertimbangkan elemen pertama di 1,2 dibagi dengan 6. 6 adalah dari banyaknya bucket, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,2 dibagi 6 adalah 0,2. Lalu gambar kedua kita bucket kosong. Dalam bucket kosong ini, kita akan memasukkan elemen ke dalam bucket masing-masing, mempertimbangkan elemen yang pertama adalah 1,2 dibagi dengan 0,2, yaitu 6 di bucket yang ke-6, indeks ke-5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, bucket yang ke-6. Lalu seperti ini, memasukkan elemen pertama ke dalam bucket, lalu kita memasukkan elemen kedua ke dalam bucket, yaitu sama halnya seperti elemen yang pertama, yaitu 0,22 dibagi 0,2 dari hasil 1,2 dibagi 6 bucket. Lalu kita masukkan ke indeks pertama. Kenapa? Karena 0,22 dibagi 0,2 hasilnya 1,1. Karena ini angka desimal, maka kita akan menariknya menjadi angka 1, yaitu di bucket kedua, indeks 1. Lalu gambar kelima, semua elemen telah masuk ke bucket masing-masing. Ya, seperti halnya yang tadi, sama halnya. Lalu kita mendapatkan beberapa angka, beberapa konten dalam bucket yang tidak kosong. Lalu kita akan melakukan insertion sort dalam bucket yang tidak kosong.
maka akan menjadi seperti gambar 6, insert sort pada bucket yang tidak kosong. Lalu mengeluarkan elemen ini dari bucket ke dalam list yang kosong, yang akhirnya akan terurut seperti ini. Start lagi algoritma bubble sort. Misalkan kita mempunyai sebuah list dengan elemen 4, 2, 5, 3, 9, proses akan terjadi apabila digunakan algoritma bubble sort adalah sebagai berikut. Pas yang pertama adalah 4, 2, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 5, 3, 9. Kenapa? Karena 2 itu, karena 2 lebih kecil daripada 4, maka 2 akan ditaruh di depan. Lalu kita balik lagi 2, 4, 5, 3, 9, 2, 4, 5, 3, 9. Kenapa nggak berubah ya? Karena 5 itu lebih besar daripada 4, makanya dia akan tetap. Lalu kembali lagi 2, 4, 5, 3, 9 menjadi 2, 4, 3, 5, 9 karena angka 3 lebih kecil daripada angka 5, makanya ditaruh depannya 5. Lalu kita kembali lagi 2, 4, 3, 5, 9, 2, 4, 3, 5, 9. Kenapa nggak berubah ya? Karena tadi angka 9 lebih besar daripada angka 5, makanya dia tidak berubah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hazan Raffi dengan nomor induk mahasiswa 13011911313. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Jundi. Jadi, oke, langsung saja. Implementasi pada Python untuk bucket sort. Jadi, untuk tugas besar ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python karena Python lebih mendukung untuk melakukan visualisasi. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini ada fungsi bucket sort. Nah, bucket sort itu akan menggunakan insertion sort untuk melakukan sorting pada dalam yang ada di dalam bucket masing-masing bucket ya. Kita akan membahas lebih lanjut nanti ketika pengujian program. Nah, kemudian untuk bubble sort itu akan seperti ini. Ya. Nah, untuk outputnya, karena sebenarnya begini, kita menggunakan input random. Jadi untuk running time-nya mungkin akan berbeda dengan apa yang sudah kami sajikan sekarang nanti. Kemudian untuk visualisasinya seperti ini. Jadi dapat dengan jelas dilihat bahwa bubble sort itu membutuhkan waktu yang jauh lebih banyak daripada bucket sort. Ya, untuk input size 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Kemudian kita akan menghitung TN dari bucket sort. Ya. Jadi untuk worst case-nya, bucket sort itu adalah ketika semua elemen berada pada satu bucket saja. Jadi kompleksitas waktunya akan didominasi oleh algoritma sorting yang digunakan untuk mensorting masing-masing bucket tersebut, yaitu kita akan menggunakan insertion sort, di mana insertion sort itu membutuhkan waktu O n pangkat 2. Kemudian untuk average case-nya, ya sebenarnya karena bucket sort itu akan terdiri dari beberapa tahap ya, dari tahap inisialisasi, kemudian memasukkan elemen ke dalam bucket, kemudian sorting bucketnya, kemudian kita gabungkan lagi ke dalam satu list. Nah, jadi untuk inisialisasi kemudian memasukkan ke dalam bucket itu membutuhkan ON ya. Nah, kemudian untuk proses di sorting bucketnya, kita akan memisalkan xij itu menjadi variabel random yang bernilai 1 jika elemen j itu dimasukkan ke dalam bucket dengan indeks i dan bernilai 0 jika tidak. Nah, jadi kita memiliki ni itu sama dengan sigma j sama dengan 1 sampai n dari xij. Nah, oleh karena itu, karena kita ini menghitung waktu rata-rata atau average-nya, kita akan menghitung
ekspektasinya sebagai gantinya ya. Jadi ekspektasi dari NI kuadrat itu sama dengan ekspektasi dari sigma J sama dengan 1 sampai N dari XIJ, kemudian dikali sigma K sama dengan 1 sampai N dari XIK ya. Nah kemudian seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita dapat mengubah bentuk ini menjadi ekspektasi dari sigma J sama dengan 1 sampai N, sigma K sama dengan 1 sampai N dari XIJ, XIK. Nah, kemudian kita lanjutkan menjadi ekspektasi dari sigma J sama dengan 1 sampai N dari XIJ kuadrat ditambah ekspektasi dari sigma 1 lebih kecil sama dengan J, K lebih kecil dari N, sigma J tidak sama dengan K dari XIJ, XIK. Ini proses yang membuktikan bahwa ketika ada elemen K tapi tidak pada elemen J. Nah, kemudian karena indikator variabel random XIJ itu bernilai 1 dengan peluang 1 per N, di mana N itu adalah jumlah bucketnya, kemudian bernilai 0 jika tidak, ya. Maka ekspektasi XIJ kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat dikali 1 per N ditambah 0 kuadrat dikali 1 min 1 per N. Ini dapat kita pelajari di mata kuliah teori peluang ya. Jadi untuk rumus ekspektasi itu adalah nilainya dikalikan dengan peluangnya. Jadi jika dia peluangnya 1 kuadrat ya, karena ini ada XIJ kuadrat, itu dia kan peluangnya jadi 1 per N. Kemudian ditambahkan peluang 0 kuadrat. Nah, peluang 0 kuadrat itu adalah 1 dikurang dari peluang ketika mendapatkan 1, yaitu 1 min 1 per N. Nah, kemudian kita dapatlah 1 per N. Kemudian untuk ekspektasi dari XIJ, XIK itu sama dengan 1 ya, dikalikan 1 per N dikali 1 per N, yaitu 1 per N kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nih ekspektasi sigma J sama dengan 1 sampai N XIJ kuadrat ditambah ekspektasi sigma 1 lebih kecil sama dengan J, K lebih kecil dari N, sigma J tidak sama dengan K dari XIJ, XIK, kita masukkan menjadi sigma dari J sama dengan 1 sampai N dari 1 per N ditambah sigma 1 lebih kecil sama dengan J, K lebih kecil N, kemudian sigma J tidak sama dengan K dari 1 per N kuadrat ya. Nah, dari sini kita akan mendapatkan N dikali 1 per N dikali N min 1 dikali 1 per N kuadrat. Nah, kita akan mendapatkan N kuadrat min N plus 1 per N kuadrat. Nah, ini akan sama dengan big O N ya. Lanjut, kita akan mencari CN, bucket sort ya. CN itu sebenarnya adalah seberapa banyak sih operasi dasar perbandingan itu dilakukan. Jadi karena bucket sort itu tadi sudah saya jelaskan ada beberapa tahap, kita akan menghitung masing-masing ya. Jadi untuk langkah pertama yaitu inisialisasi, kita akan mendapatkan sigma I sama dengan 0 sampai N dari 1 ya. Karena algoritma dari ini proses inisialisasi itu hanya for I sampai N ya, kemudian kita inisialisasi bucketnya. Nah, maka menurut hukum yang sudah kita pelajari, ini akan menjadi N dikurangi 0 ditambah 1, itu akan menjadi N plus 1 yang merupakan big O N ya. Kemudian untuk langkah kedua itu memasukkan elemen ke dalam bucket. Itu kita akan mendapatkan hasil yang sama karena prosesnya juga sama, hanya for I sampai N ya. Jadi sigma I sama dengan 0 sampai N dari 1. Nah, dia merupakan elemen dari big O N. Nah, yang agak susah itu ada di langkah ketiga ya, yaitu pengurutan masing-masing bucket dengan insertion sort. Kenapa? Karena jumlah perbandingannya akan bergantung pada berapa banyak sih elemen yang terdapat di masing-masing bucket ya. Nah, kalau misalkan kita hitung, itu yang pertama ada sigma I sampai dengan sigma I sama dengan 0 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai K, sigma L sama dengan 0 sampai J min 1 dari 1 ya. Karena di algoritmanya itu dia pertama kita
for i sampai n, ya itu untuk melakukan looping masing-masing bucketnya. Nah, kemudian sigma j sama dengan 1 sampai k itu akan melakukan looping untuk insertion sortnya, ya. Kemudian untuk sigma l sama dengan 0 sampai j-1 itu juga untuk looping insertion sortnya, ya. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan sigma i sama dengan 0 sampai n, sigma j sama dengan 1 sampai k dari j-1 min 0 ditambah 1. Ya, jadi kita akan mendapatkan sigma i sama dengan 0 sampai n, sigma j sama dengan 1 sampai k dari j. Nah, kemudian kita akan menggunakan hukum juga yang berlaku kalau misalkan ada sigma j sama dengan 0 atau sama dengan 1 sampai k atau sampai n dari j, maka kita akan mendapatkan sigma i sama dengan 0 sampai n dari k dikali k plus 1 per 2, ya. Nah, dengan k-nya ini adalah banyaknya elemen di dalam bucket yang berindekskan i. Nah, oleh maka itu jumlah perbandingannya akan tergantung berapa banyak sih masing-masing elemen yang ada di bucket-bucket tersebut. Nah, pada kasus ini saya akan mengutarakan base case-nya ya. Base case-nya dari bucket sort itu adalah ketika masing-masing bucket itu hanya berisikan satu elemen, ya. Itu adalah base case-nya. Jadi kita langsung masukkan saja, yaitu sigma i sama dengan 0 sampai n dari 1 dikali 1 plus 1 per 2 itu akan menjadi sigma i sama dengan 0 sampai n dari 1. Nah, maka jadi n min 0 tambah 1. Nah, ini merupakan elemen dari big O n. Ini jika base case-nya. Nah, jika untuk worst case-nya sendiri juga nanti bisa beragam, karena kita akan menggunakan dua macam algoritma kan tadi kan ya. Ada insertion sort dan untuk looping-nya sendiri. Ya. Jadi memang untuk worst case dari insertion sort itu kan jika dia worst case-nya itu akan memakan waktu big O n kuadrat. Tapi kan kita tetap untuk menghitung keseluruhan dari Cn-nya, kita memerlukan kompleksitas waktu dari bucket-bucket yang lain. Maka untuk kelompok kami masih belum terlalu paham bagaimana cara menghitung untuk worst case dan average case-nya, ya. Kemudian kita lanjut ke Tn bubble sort, ya. Jadi untuk base case-nya itu adalah big O n. Kenapa? Karena base case dari bubble sort itu adalah ketika list itu sudah terurut. Jadi kita hanya melakukan pengecekan sebanyak n-1, ya. Kemudian untuk worst case-nya dari bubble sort adalah ketika listnya terurut tetapi terbalik terurutnya atau descending, ya. Jadi untuk Tn-nya kita akan melakukan 2 kali looping kan berarti kan jadinya. Nah, jadi dari n-1 kemudian n-2, n-3 terus sampai n-1 menjadi 1. Nah, jadi Tn-nya adalah n dikali n-1 per 2 atau bisa kita tulis big O dari n kuadrat. Dan untuk Cn bubble sort sendiri kita akan menghitung berapa banyak sih perbandingan yang dilakukan, ya. Jadi sigma i sama dengan 0 sampai n itu untuk looping listnya. Kemudian jadi sigma j sama dengan 0 dari n min i min 1 jadi akan menjadi sigma i sama dengan 0 sampai n dari n min 1 dikurangi 0 ditambah 1. Nah, akan berubah menjadi sigma i sama dengan 0 sampai n dari n min i. Nah, n min i ini kita bisa pisah menjadi sigma i sama dengan 0 sampai n dari n dikurangi sigma i sama dengan 0 sampai n dari i. Nah, untuk sigma i sama dengan 0 sampai n dari n, kita keluarkan n-nya, ya, karena n itu kan di sini kita bisa keluarkan dia menjadi konstanta. Jadi akan berubah menjadi n dikali sigma i sama dengan 0 sampai n dari 1 dikurangi sigma i sama dengan 0
sampai n dari i itu kan kita melakukan hukum, dia akan berubah menjadi n dikali n plus 1 dibagi 2. Oke. Nah, untuk sigma i sama dengan 0 sampai n dari 1 itu sendiri, dia akan berubah menjadi n min 0 plus 1, akan berubah menjadi n plus 1. Nah, karena di depannya kita punya konstanta n, kita kalikan menjadi n dikali n plus 1 dikurangi n dikali n plus 1 per 2. Nah, maka dia akan berubah menjadi n plus 1 dibagi 2. Nah, ini akan setara atau ya approximate lah, mendekati dari setengah n kuadrat, yang mana merupakan bagian dari big O n kuadrat. Oke. Jadi untuk referensinya kami mengambil dari sini, dari website Stack Abuse untuk implementasi pada Python-nya. Kemudian ada makalah jurnal dari beberapa mahasiswa ITB, ya ada Reynadi dan Jaru. Ya, untuk PowerPoint-nya seperti ini. Kita akan lanjut ke implementasi pada Python-nya ya. Oke. Oke, kita langsung ke implementasi pada Python-nya. Jadi yang pertama kita akan melakukan import time sama import random. Ya, kenapa? Import time itu kita butuhkan untuk memvisualisasi runtime-nya. Dan untuk import randomnya sendiri kita akan gunakan untuk merandom input size input list-nya nanti ya. Jadi yang pertama kita akan melakukan create random list. Nah, ini akan meng-create list yang berisikan angka random ya, dengan range-nya itu dari 0 sampai 1. Kemudian di shuffle, kemudian kita return. Nah, kemudian untuk algoritma bubble sort-nya gitu ya, akan seperti ini. Jadi kita akan menginisialisasi n itu merupakan panjang array-nya atau panjang list-nya. Kemudian kita lakukan loop dari for, yaitu for i in range n, dimana ya. Kemudian kita looping kembali for j in range dari 0 sampai n min i min 1. Kemudian kita lakukan if array j-nya lebih besar dari array j plus 1, maka kita akan lakukan swap ya. Jadi seperti contoh yang sudah dijelaskan oleh teman saya Jundi. Misalkan tadi kan array-nya adalah misalkan indeks 0-nya 4, indeks 1-nya itu 2. Nah, karena 4 itu lebih besar dari 2, maka akan diswap. Maka akan berubah posisinya menjadi 2, 4. Kemudian untuk bucket sort sendiri, nah, kita akan menginisialisasi nilai maksimumnya atau max value-nya, yaitu menggunakan yang namanya max dari input list. Kemudian kita akan mencari berapa sih size-nya, yaitu max value-nya dibagi panjang input list-nya. Oke. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita akan menginisialisasi bucket-nya. Jadi kita akan meng-create dulu bucket-nya. Jadi pertama kita buat bucket list, itu merupakan array kosong. Kemudian kita akan looping di situ. Jadi for x in range dari panjang list-nya, maka bucket list append. Jadi dia akan bertambah. Ya. Langkah selanjutnya adalah for i in range dari panjang input list-nya, len input list-nya, maka j-nya itu akan sama dengan input list i dibagi size. Nah, kenapa kita tambahkan integer di depannya? Itu agar dia selalu bernilai integer. Jadi dia akan posisinya dia, kalau misalkan dia float, dia akan nge-floor gitu ya, ke bawah, dibulatkan. Kemudian if j-nya itu tidak sama dengan panjang input list, jadi tidak melebihi input list-nya gitu maksudnya, maka akan kita masukkan input list index i ke dalam bucket list j. Ya, kita append di situ. Else, jadi kalau misalkan si j-nya itu sama dengan panjang input list-nya, maka
kita akan memasukkan panjang input listnya itu dikurang 1 untuk indeks bucket listnya. Kemudian kita masukkan si input listnya, ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu sorting masing-masing bucket. Kita akan menggunakan for z in range dari panjang input list, yaitu untuk kita lakukan iterasi ke masing-masing bucket. Kemudian kita lakukan insertion sort. Nah, insertion sortnya sendiri itu seperti apa? Itu seperti ini. Jadi for i in range dari 1 sampai panjang bucketnya, kita akan menginisialisasi var, ya, itu sebagai bucket ke i, ya. Jadi isi bucket pertama itu kita masukkan ke var. Kemudian j sama dengan i-1. Kemudian while si j-nya itu masih lebih besar sama dengan 0 dan var-nya lebih kecil dari bucket j, maka bucket j plus 1 akan sama dengan bucket j. Terus j sama dengan j-1 keluar dari looping, bucket j plus 1 akan sama dengan var. Ini proses swap sih sebenarnya, ya. Kemudian setelah kita sorting di masing-masing bucketnya, kita akan mengeluarkan elemen dari masing-masing bucket yang sudah tersorting itu, kemudian kita gabungkan lagi, atau istilah kerennya itu concatenate, di concat, ya, ke list baru, ya. Kita sebut saja nama listnya adalah final output. Jadi kita lakukan iterasi for x in range dari panjang input listnya. Nah, final outputnya itu sama dengan final output ditambah bucket list x. Kemudian kita return final outputnya. Oke, itu untuk prosedur fungsinya. Nah, kemudian untuk main programnya seperti apa? Nah, oke. Jadi kita akan membuat sebuah list yang berisikan masing-masing input size. Kita sebut saja ns. Nah, ini karena kita akan mencari runtime-nya dari input list 10, 100, 1000, 10.000 dan 100.000, maka kita akan tambahkan di sini 1000, 10.000 dan 100.000. Nah, kemudian kita akan membuat list untuk time bubble dan time bucket, ya. Kemudian ini untuk visualisasi saja, kita print running time bubble sort. Kita lakukan iterasi for size in ns, ya. Nah, kita abc itu untuk kita tempat untuk memasukkan random listnya, ya, input randomnya. Kemudian kita akan start time, ya. Jadi di sini kita akan memulai waktu untuk berapa sih running time yang diperlukan oleh bubble dan bucketnya. Kemudian kita langsung panggil prosedur bubble sortnya. Nah, setelah sudah, kita akan berarti kan kita akan menyelesaikan running time-nya. Jadi kita buat selesai itu sama dengan time.time itu dikurang dari tadi start time-nya, dia mulai dari mana. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan time bubble.append selesai, ya. Jadi si selesainya itu akan kita masukkan ke dalam list time bubble tadi. Kemudian kita akan mencetak atau memprint size-nya berapa, ya, itu akan selesai dalam berapa detik. Begitu pula dengan yang bucket sort, itu akan seperti itu, ya. Oke, jadi tanpa perlu lama-lama lagi, kita langsung coba saja running. Ya, perlu kita ketahui bahwa bubble tadi kan memerlukan waktu 500 detik, ya, lebih. Jadi akan kita percepat. Ya, oke. Jadi sudah selesai running time-nya, ya, seperti yang bisa kita lihat.
Untuk input size 10 dia membutuhkan 0,0 detik, 100 input size dia seperti itu, 1000, 100.000, 10.000, 100.000. Untuk bubble sort dia membutuhkan waktu 586 detik. Oke, lebih lama daripada yang sudah saya sajikan sebelumnya. Untuk bucket sort juga 0,0 detik, 0,0 detik, 0,04, 0,08, kemudian 11 detik. Ya, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok saya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.